Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ilmu, di mana tempat kita mengeksplorasi keajaiban alam, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas. Bersama gue Ilham, dan hari ini gue akan membahas satu topik yang sering kita abaikan, yaitu perut buncit. Perut buncit bukan hanya soal penampilan, tapi bagaimana perut buncit itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita sesuai dengan nasihat Rasulullah. Kita juga akan mengaitkannya dengan faktor-faktor ilmiah yang telah diteliti oleh beberapa ahli. For men to have a big gut, and this is highly dangerous visceral fat that accumulates in the midsection of men. And if you have a big gut, it is time to think very carefully about this. Sebagai seorang muslim, menjaga tubuh kita bukan hanya soal kesehatan, tapi juga bagian dari ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga pola makan dan kesehatan tubuh. Salah satu larangan Nabi adalah tentang berlebihan dalam makan yang bisa menyebabkan perut buncit. Nah, Nabi bersabda, tidak ada tempat yang lebih buruk untuk diisi oleh anak Adam daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan punggungnya. Jika tidak bisa, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Hadis ini memberikan kita panduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya kita mengatur makanan. Perut yang penuh dengan makanan tanpa memperhatikan porsinya bisa mengarah pada obesitas atau perut buncit yang tidak hanya menurunkan produktivitas, tapi juga membahayakan kesehatan. Nabi Muhammad juga pernah berkata bahwasanya kebanyakan penyakit itu berawal dari perut. Perut buncit bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang akhirnya berdampak pada kualitas ibadah seseorang. Seseorang yang mengalami masalah berat badan atau perut buncit bisa menjadi lebih cepat lelah dan sulit bergerak, sehingga mungkin kesulitan untuk menjalankan sholat dengan sempurna, khususnya gerakan seperti ruku dan sujud. Nah, selain itu, mereka mungkin juga mengalami napas pendek, nyeri sendi, atau ketidaknyamanan fisik lainnya yang mempengaruhi kekhusyuan dalam ibadah. ما هذه بركة من الله بل عذاب من الله أيها الناس إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة مفسدة للجسم مورثة للسقم وعليكم بالقصد في قوتكم فإنه أدنى من الصلاح وأبعد من السرف. Islam menekankan kesederhanaan dalam makan dan minum. Dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Perut buncit sering kali disebabkan oleh kebiasaan makan yang berlebihan yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang kesederhanaan. Perut yang buncit juga bisa menjadi tanda penumpukan lemak yang dalam jangka panjang dapat memicu penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, sekarang mari kita lihat dari perspektif ilmiah. Perut buncit atau yang sering disebut lemak visceral, yaitu lemak yang menumpuk di sekitar organ dalam tubuh. Ini adalah salah satu indikator risiko kesehatan yang paling serius, berbeda dengan lemak subkutan yang terletak di bawah kulit. Nah, lemak visceral ini bisa menyebabkan gangguan metabolik yang berbahaya. Lemak ini memproduksi zat-zat inflamasi yang meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Banyak penelitian ilmiah yang telah membuktikan bahwa lemak visceral ini menyebabkan perut buncit. Beberapa penyakit yang terkait erat dengan kondisi kesehatan dari perut buncit adalah pertama, penyakit jantung. Lemak visceral meningkatkan risiko penyakit jantung karena lemak ini dapat menyebabkan peradangan pada pembuluh darah dan memperburuk tekanan darah tinggi. Yang kedua, diabetes. Lemak di sekitar perut membuat tubuh lebih resisten terhadap insulin yang mengarah ke diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan perut buncit memiliki risiko yang jauh lebih tinggi terkena diabetes. Yang ketiga, kanker. Beberapa studi mengaitkan lemak perut dengan peningkatan risiko kanker usus besar, payudara, dan pankreas karena sifat inflamasi dari lemak visceral. Yang keempat, gangguan pernapasan. Lemak yang menekan diafragma dapat menyebabkan masalah pernapasan termasuk sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan pernapasan yang menyebabkan seseorang berhenti bernapas saat tidur yang bisa sangat berbahaya jika tidak diobati. This is why they tell you obesity is a risk factor for diabetes, heart disease, high blood pressure, metabolic syndrome, cancer, because visceral fat gives off inflammatory compounds which then worsen insulin resistance, which then causes more visceral fat. So it's a vicious cycle. So this whole emphasis is on obesity and the dangerous fat, getting rid of it. But what about this thing right here?
very little attention on this. It's all about go on a diet, do more exercise, eat less calories, etc., etc. Beberapa penelitian ilmiah telah menyoroti bahaya dari lemak visceral ini. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of the American College of Cardiology menemukan bahwa peningkatan lemak di perut berkorelasi langsung dengan peningkatan resiko serangan jantung dan stroke. Studi ini menyebutkan bahwa setiap peningkatan 1 cm lingkar pinggang itu meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular hingga 2%. Ini adalah angka yang sangat mengkhawatirkan terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko lainnya. Lalu bagaimana kita mengatasi masalah ini? Nah, Rasulullah telah memberikan panduan yang sangat bijaksana tentang cara makan dan menjaga kesehatan. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengurangi perut buncit. Yang pertama, atur porsi makan sesuai hadis. Hadis yang tadi itu menerapkan prinsip sepertiga makan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Yang kedua, aktivitas fisik. Olahraga secara teratur membantu membakar lemak visceral. Nah, cobalah kombinasi antara latihan aerobik dan latihan kekuatan. Yang ketiga, konsumsi makanan sehat. Nah, ini kurangi makanan-makanan yang berlemak tinggi dan gula. Perbanyak serat dari buah-buahan dan sayur-sayuran dan biji-bijian. Yang keempat, tidur yang cukup. Nah, ini juga penting. Kurang tidur bisa mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, sehingga meningkatkan risiko perut buncit. Sebagai penutup, perut buncit bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal kesehatan. Nah, Rasulullah telah memberikan kita panduan yang jelas tentang pentingnya menjaga tubuh. Sebagai umat Islam, kita perlu memperhatikan nasihat ini dan mengintegrasikan dengan temuan ilmiah untuk hidup yang lebih sehat dan produktif. Ingat ya, bahwa tubuh kita adalah amanah dari Allah dan kita harus menjaganya sebaik mungkin. Mari kita mulai dengan menjaga pola makan dan aktif berolahraga. Oke, jadi itu adalah pembahasan tentang perut buncit menurut pandangan Islam dan fakta ilmiahnya bagi kesehatan tubuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa support gua untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Bersama gue Ilham, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.